Oke, halo semuanya. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang mengisahkan seorang perwira militer Angkatan Udara. Pada umumnya, saat hari Natal tiba, setiap orang biasanya berkumpul dengan sanak famili dan keluarganya. Tapi itu tak berlaku untuk tentara. Saat tugas datang, sewaktu-waktu mereka harus siap. Kira-kira itulah yang dialami oleh Chris Burnett yang diperankan oleh Owen Wilson, seorang navigator pesawat tempur dalam film rilisan 2001 yang berjudul Behind Enemy Lines. Oh, that's hot. Film ini diawali dengan digagalkannya penerbangan pesawat tempur. Jeremy Stokes sebagai pilotnya dan navigatornya Chris Burnett. Dikarenakan suatu perjanjian damai yang mengharuskan setiap militer mengurangi jam terbang. Yang dibahas oleh Komandan Komando Angkatan Laut NATO yaitu Jenderal Juan Miguel Piquet bersama Komandan Kelompok Pertempuran Jenderal Leslie Regard, dan menyuruh Jenderal Leslie untuk mengundang media agar memberitahu bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Admiral van Linden is with Sky News. What is this? I invited him to report on the battle group. Berfokus pada Chris dan Stokes yang sedang makan di ruang kantin. Datanglah seorang marinir ikut mengobrol dengan mereka. Lalu seorang perwira lainnya meminta Chris Burnett untuk menemui Jenderal Regard. Dalam ruangan Jenderal Regard, mereka membahas surat pengunduran diri dari Chris dari Navy karena Chris merasa bosan dengan yang dia lakukan tanpa adanya pertempuran. Dengan prestasi yang dimiliki oleh Chris sangat baik, Jenderal pun mencoba meyakinkan Chris agar tidak mengundurkan diri. Tapi keyakinan Chris sudah nggak bisa ditawar. Jenderal pun memberikan waktu 2 minggu menyelesaikan tugasnya sebelum akhirnya ia akan dikeluarkan. Stokes pun meminta agar Chris tidak jadi berhenti. Pada hari Natal, bukannya libur, Chris dan pilotnya ditugaskan untuk melakukan misi pengintaian. Pesawat lepas landas dan mereka mulai melakukan misinya. Coordinates 30-150-6.5-1150 confirmed. Reading it right here, pal. And a warm thank you goes out to the U.S. intelligence community, ladies and gentlemen. Saat menuju titik lokasi pengintaian, dalam pesawat menemukan aktivitas di zona militer. Chris meyakinkan pilotnya untuk mengintai di daerah itu dan merekamnya. Could be a good opportunity to test our shiny new digital camera. Alright, let's do it. New coordinates, steady up 034 and fly the director. Down. Ternyata tentara dari Serbia yang ada pada radar itu.
NATO avion preleći šumu kod Hača. Čujem. Penyerangan pun terjadi. Pesawat Chris menjadi target 2 misil rudal dari tentara Serbia. Pesawat Chris pun hancur. Untungnya Chris dan Stekho selamat mendarat, namun kaki Stek mengalami luka yang sangat serius. Where are we, Mr. Navigator Man? In the mountains north of Misovic. All right, sit tight. Yeah, you should have. You blew it. You took me down with you. I thought you had great. Tentara Serbia menemukan bangkai pesawat mereka dan memburu pilot dan navigatornya. Da se odnese u grad. Malo severnije, pokazat ću vam. Stekhos pun terkepung oleh tentara Serbia yang tak bisa melarikan diri dan membunuhnya. Pusti ga. You alone? Correct. Chris pun jadi sasaran selanjutnya. Untungnya dia berhasil lolos dari tembakan tentara Serbia. Dari ketinggian bukit, Chris mencoba menghubungi markas besarnya dan melaporkan keadaannya. Reposition to rally point 3. I read 133-41. Jenderal menyuruhnya untuk ke lokasi yang ditetapkan sebagai titik penjemputan. Chris pun bergegas. Misi penjemputan digagalkan karena Jenderal Leslie tidak mendapatkan izin dari Jenderal Miguel Piquet. Menurutnya, yang melakukan penyerangan terhadap pesawat Chris adalah kelompok pemberontak dari negara Bosnia. Fokus lagi sama Chris. Saat dia istirahat, musuhnya melihatnya dan menembakinya. Beruntungnya dia masih bisa lolos dari kejadian itu. Dia pun sampai di lokasi penjemputan. Karena misi yang digagalkan, sang jenderal menyuruh Chris untuk ke lokasi zona aman. Kembalilah ia bergegas. Di dalam markas, jenderal melacak keberadaan Chris dengan sistem pengenal suhu tubuh. Saat pelarian, Chris terjatuh dalam jurang penuh lumpur. Ternyata jurang itu tempat pembuangan mayat.
Chris pun bisa selamat. Jenderal Leslie pun menyadari betapa rumitnya masalah ini dan memutuskan untuk menyebarkan informasi penembakan pesawat dan anak buahnya kepada media yang terjadi di Bosnia. Names are still being withheld pending notification of their next of kin. Pasukan Serbia pun terancam atas berita itu. Jenderal Miguel Piquet pun bertentangan dengan tindakan Jenderal Rigret. Kembali pada pelarian Chris yang sedang berada di perlintasan kereta api yang dipenuhi ranjau aktif yang akan dia lalui. Salah satu tentara Serbia yang hendak menembaki Chris menginjak ranjau itu, memicu ranjau lainnya meledak. Chris pun berlari dengan selamat. Akhirnya Chris mencoba menghubungi markasnya kembali, memastikan keamanan titik penjemputannya. Okay, 06. Just make it to the RP. Bergegas kembali menuju area perjemputan. Di markas sedang melakukan strategi penjemputan Chris. Melihat kondisi Chris yang sangat pucat, ia mencoba untuk istirahat sejenak. Setelah istirahat, ia melanjutkan pelariannya dan menumpangi mobil bak berbuka yang dikendarai warga sipil dan mulai mengobrol dan meminta minuman pada penumpang lain di mobil itu. Sesampainya di kota Hak, baku tembakan pun terjadi. Chris pun dapat melanjutkan pelariannya dengan selamat setelah mengganti seragam yang ia kenakan dengan salah satu pasukan Bosnia. Namun, salah satu pemimpin di sana mengetahui kalau itu bukan Chris. Pemburuan pun tetap berlanjut. Akan tetapi di markas besar mendapatkan info bahwa Chris sudah terbunuh dan diberitakan di media. There's meant to be a peace deal. Hutch was meant to be a safe haven. Yet once the American navigator, Lieutenant Chris Burnett, his plane was shot down 2 days ago. Hal itu membuat pasukan penjemputan digagalkan kembali. Atas kejadian itu, seluruh teman terdekat serta jenderal merasa terpukul, kehilangan anggotanya yang sangat berbakat. Berbeda pada Chris, dia tetap berusaha untuk survive dan menuju bukit, tempat terjatuhnya kursi lontarnya, yang terdapat alat komunikasi kepada markas. Sesampainya di kursi itu, ia mulai mengaktifkan kembali alatnya. Kembali pada scene di mana jenderal diinfokan bahwa seorang mengaktifkan suara pada kursinya, lain yaitu Chris. Tanpa izin dari Komandan Miguel Piquet, dia membulatkan tekadnya untuk menjemput Chris beserta anggota lainnya, meskipun jabatannya ia pertaruhkan.
scene akan beralih pada dua pemimpin Serbia yang melakukan penelusuran terhadap Chris. Namun salah satu mereka tak sengaja menginjak ranjau tanah hingga membuatnya mati. Salah satu dari mereka pun sampai di lokasi itu. Chris pun mencoba menjebaknya dengan meletakkan senapan dan sarung tangannya di kursi itu. Setelah dirasa cukup dekat, Chris pun keluar dari persembunyiannya dan menembaki pasukan Serbia itu sampai akhirnya membunuhnya. Pasukan Serbia lainnya pun datang dan menembaki Chris. Tak disangka pasukan penyelamat Chris tiba dengan tepat waktu. Baku tembakan pun terjadi. Dengan aksi heroiknya, Chris kembali ke kursi itu untuk mengambil rekaman hasil pengintaian. Pasukan penjemput membantai semua pasukan Serbia. Sniper in the open. Take him. Chris pun berhasil dibawa pulang dengan selamat oleh tim penjemput. Di penghujung film, Chris memberi rekaman pengintaian dan membatalkan pengunduran dirinya. This is why they killed Stackel. You're holding a letter for me. I'd like to get it back. Lalu kedatangan Chris disambut bahagia dan meriah oleh semua kru di kapal induk itu. Film pun berakhir dengan pensiunnya Jenderal Rigard. Jadi bagaimana menurut kalian tentang film ini? Kalau gue akan beri nilai 9/10 sih untuk film ini. Kalau kalian silahkan komen. Atau kalian punya saran untuk membahas film apa lagi? Silahkan komen ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. See ya.